Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi schoolmate, what's up? Hopefully all of you are doing well. And today with me, Kak Didi would like to have a discussion on a very important material. Dan pada hari ini kita akan coba membahas TO Ambis yang keempat. But first of all, I would like to say sorry because I just want to explain to you or discuss just 3 questions. Hanya tiga pertanyaan saja yang kakak pilih dan kakak anggap ini adalah soal-soal yang biasanya paling sering muncul di SBMPTN dan biasanya teman-teman masih agak kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, kita akan mulai dari nomor yang pertama. Nomor yang pertama pertanyaannya adalah, wow, klasik sebenarnya, pertanyaan topik, main idea, atau biasanya ada juga kadang purpose begitu. Tapi pertanyaannya ini adalah, what does the passage mainly deal with? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan topik. Kemudian lalu bagaimana cara mengerjakan pertanyaan topik itu sendiri? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Biasanya poin penting, 3 poin penting yang biasa kakak sampaikan baik itu di live video maupun di video seperti ini adalah ada 3 poin. Yang pertama adalah finding keywords. Yang kedua adalah repeated words. And the third one is make a conclusion. Jadi kita temukan terlebih dahulu kata kuncinya apa, kata kunci yang diulang-ulang itu apa ya. Karena biasanya topik main idea jawabannya diambil dari kata-kata kunci yang diulang-ulang dari setiap paragrafnya. Kemudian baru kita bikin sebuah kesimpulan. Baik, sekarang kita lihat teksnya. Oke, kita lihat. Teksnya adalah by far the most common snake in Britain is the adder. Jadi sejauh ini ular yang umum ada di Britain, di English adalah adder. Dan adder itu adalah salah satu ular yang kecil ya, tapi dia berbisa begitu. Dari kalimat ini bisa kita temukan satu hal penting dan di sana dibahas adanya ular. Tapi apakah ular itu menjadi atau adder itu menjadi kata kuncinya? Kita cek di paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 apakah di sana diulang-ulang lagi penjelasan tentang adder itu ataukah hal lain. Sekarang kita cek. In Scotland in fact there are no other snake at all. Bahkan di Scotland itu nggak ada ular berjenis lain atau jenis lain gitu. Paragraf 2. Kita cek. Most people regard snake bites as a fatal misfortune, but not all bites are serious. Jadi di paragraf 2 ini dijelaskan tentang banyaknya orang-orang yang salah paham dikira kalau kalau gigitan ular itu semuanya adalah berakibat fatal. Padahal nggak semua. Poin pentingnya adalah gigitan ular. Bites. Kemudian kita lihat di paragraf yang ketiga. Coba kita cek di paragraf selanjutnya. Nah, di sana disebutkan all snake have small teeth. Semua ular itu dia punya gigi. Small teeth, berarti gigi yang kecil gitu. So, it's follow that all snake can bite. Nah, itu artinya ya semua pasti bisa menggigit gitu. But only the bite of adder present any danger. Tapi hanya gigitan adder doang yang mengakibatkan atau menyebabkan terjadi sebuah bahaya gitu. Jadi di paragraf sini menyebutkan tentang gigitan ular secara umum. Paragraf 1 tadi menyebutkan tentang ular yang ada di England dan salah satu contohnya adalah adder. Paragraf 2 menyebutkan tentang gigitan ular. Paragraf 3 menyebutkan tentang gigitan ular secara umum. Gigitan ular diulang-ulang 3 kali. Kemudian the effect of a bite varies considerably. It depends upon several things. Jadi akibat atau dampak dari gigitan tersebut itu bergantung terhadap beberapa hal gitu. Apakah ini bahaya ataukah tidak. Dan salah satunya adalah one of which is the body weight of the person bitten. Yaitu salah satunya adalah berat badan atau berat badan dari orang yang digigit gitu. Jadi semakin orang itu kecil gitu, katakanlah anak kecil, maka dampak yang ditimbulkan dari gigitan itu semakin kecil pula begitu. Nah, jadi dari 4 paragraf itu tadi kita dapat simpulkan nih. Paragraf 1 membicarakan tentang sampai saat ini ya common snake, yaitu yang umum, ular yang umum yang ada di Britain, itu adalah adder. Dan ini salah satu contohnya. Karena di paragraf 2 tidak menjelaskan adder lagi. Paragraf 2.
adalah most people are regard snake bite as a fatal misfortune. Orang-orang pada salah paham nih, dikiranya semua gigitan ular itu berakibat fatal. Paragraf ketiga, dia membahas tentang snake, gigitan ular secara umum, bahwa mereka punya gigi, kemudian pada dasarnya mereka bisa menggigit gitu. Lalu paragraf yang terakhir masih membicarakan tentang gigitan, tapi ini dampaknya. Dampak gigitan dari ular, dan itu bergantung kepada beberapa hal begitu. Nah, sehingga kita cek jawaban yang tepat ketika ditanyakan what does the passage mainly deal with? Snake in Britain. Ya, snake in Britain, snake-nya apa gitu. Tadi disebutkan adder, ya tapi adder-nya hanya sebagai example. Sehingga opsi jawaban A salah. Fact and advice on adder bites, seakan-akan hanya membicarakan tentang fakta dan saran-saran ketika digigit oleh adder. Adder as the most common snake in Britain. Iya betul, tapi ini adalah supporting sentence, di mana dia menjelaskan tentang ular yang umum di sana. Kemudian treatment for adder's bites, treatmentnya apa nih gitu. Kemudian yang terakhir adalah snake bite in Britain. Nah, ini adalah jawaban yang tepat karena di masing-masing paragraf tadi ketika kita temukan kata kuncinya adalah gigitan ular nih gitu. Nah, maka dan fokus yang dijelaskan tadi adalah di Britain. Maka itulah jawaban yang tepat. Oke, baik, kita lanjutkan terlebih dahulu ke nomor yang kedua. Pertanyaannya masih serupa tapi berbeda. Karena di sini pertanyaannya adalah what most likely motivates the writer in writing the passage? Apa sih motivasi penulis di dalam menulis teks ini gitu? Author motivation. Teman-teman, jadi sebelum mengerjakan soal, pastikan teman-teman kenal terlebih dahulu ini soal menanyakan tentang apa ya? Begitu. Jadi jangan pernah mengerjakan soal tanpa mengenalinya terlebih dahulu ya. Oke, sekarang ini adalah pertanyaan author motivation. Apa sih yang harus kita lakukan ketika melihat soal seperti ini? Kita lihat. Oke, di slide berikutnya. Oke, 2 poin penting. Sebenarnya ada 2 doang sih emang. Yaitu yang pertama adalah important information. Ada informasi yang penting apa sih yang pengen disampaikan gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya problem. Biasanya alasan orang itu menulis karena 2 hal itu. Yaitu yang pertama adalah karena ada hal yang penting yang ingin disampaikan sehingga orang-orang jadi tahu. Kemudian yang kedua adalah ada masalah penting yang kemudian dia mungkin akan memberikan solusinya. Ingat, hal yang paling penting apa yang ada di dalam teks itu dan biasanya akan berkaitan erat dengan main idea. Kemudian yang kedua adalah ada masalah besar apa. Oke, kalau kita lihat dari teksnya tadi, kita udah menemukan masalah sih yang menjadi ini alasan kenapa teks ini harus ditulis gitu. Nah, kita lihat di kalimat yang bergaris bawah. Kalimat di sana adalah most people regard snake bite as a fatal misfortune. Dia bilang bahwa kebanyakan orang itu menganggap bahwa gigitan ular atau semua gigitan ular itu ya berakibat fatal gitu. Berakibat fatal, kemudian but not all bites are serious. Lalu dia berikan enggak juga sih. Enggak semua gigitan itu berbahaya gitu. Tidak semua gigitan itu berbahaya. And very few are fatal. Dan bahkan sangat sedikit yang berakibat fatal. Artinya fatal itu bisa mengakibatkan sakit yang sangat atau bisa menyebabkan kematian. Jadi, dari kalimat ini bisa kita ketahui bahwa penulis ingin menjelaskan atau membenarkan nih gitu bahwa anggapan orang-orang selama ini tentang gigitan ular yang ini berakibat fatal nih gitu. Itu adalah statement yang kurang tepat begitu. Nah, sekarang coba kita cek di opsi jawabannya. Di opsi jawabannya. Oke, kita berikan simpulan terlebih dahulu. Tadi topiknya apa tadi? Snake bites. Ingat di bagian awal tadi di nomor yang pertama dia membicarakan tentang gigitan ular begitu. Meskipun tadi muncul contoh yaitu adder. Kemudian masalahnya apa nih gitu. Jadi yang harusnya muncul ketika ada pertanyaan author motivation tadi apa? Apa poin pentingnya? Ada hal penting apa yang ingin disampaikan atau ada masalah apa? Dan ini masalahnya. Yaitu ketika orang-orang dia itu beranggapan bahwa semua gigitan ular itu berbahaya. Padahal tidak. Oke, sekarang kita cek soalnya. What most likely motivate the writer in writing the passage?
Tentu jawabannya yang berkaitan dengan masalah tadi, yaitu many British people misunderstand snake bite. Yaitu banyak orang-orang British itu dia beranggapan yang salah, dengan anggapan yang salah begitu tentang gigitan ular begitu. Bagaimana dengan yang lain? Misalnya British people have strong negative behavior towards snake, ya terlalu lepas dari konteksnya. Dia tidak membahas tentang British people, teman-teman. Atau yang lain, misal most people view snake as the most abominable living creature. Ini pun juga tidak dibahas di dalam teks yang menjadi latar belakang gitu, alasan kenapa tulisan ini harus ada. Begitupun dengan opsi jawaban yang D dan E. Begitu ya. Oke, sudah cukup paham? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Pertanyaan nomor 3 ini agak sedikit berbeda sih dengan nomor-nomor yang sebelumnya tadi, yaitu yang menanyakan tentang topik, main idea, kemudian yang kedua tadi menanyakan tentang also motivation, kemudian yang ketiga ini adalah menanyakan tentang also attitude atau also tone begitu. Dan yang ditanyakan adalah the navigation system of the leaf cutter ant. Jadi pertanyaannya adalah sangat spesifik ya teman-teman. Baik, sekarang kakak jelaskan bagaimana cara mengerjakan soal ini. Kita coba lihat slide berikutnya. Baik, yang pertama, author-tone. Apa sih sebenarnya author-tone itu begitu? Secara simpel sebenarnya author-tone itu adalah often defined as what the author feels about the subject. Apa sih apa sih perasaan si penulis itu? Stand-nya dia ada di mana sih terhadap subjek atau terhadap topiknya begitu. Tetapi dalam konteks kalimat ini ada juga, dan ini kakak temukan beberapa kali, yaitu author tone yang menanyakan tentang tone penulis atau attitude penulis terhadap detail. Jadi yang ditanyakan bukan lagi tentang terhadap subjek nih, tapi terhadap detail begitu. Dan ini akan lebih mempermudah teman-teman dalam menemukan jawabannya. Karena poin keduanya udah dapat gitu, yaitu tentang pilihan katanya. Baik, sekarang kakak jelaskan cara ngerjainnya. Oke. Identifying author tone atau author attitude. Yang pertama adalah kenali subjek. Ini ketika terhadap topik ya, author tone atau tone-nya penulis terhadap topik begitu. Kemudian yang kedua adalah word choice, yaitu pilihan kata atau pilihan kalimat. Nah, ini yang kakak sampaikan tadi. Ketika tone itu atau attitude itu menanyakan tentang detail, informasi detail, maka word choice-nya udah ketemu nih. Yaitu kalimat utuhnya sudah ketemu gitu. Tinggal tugas teman-teman adalah menentukan, ini tone-nya positif atau negatif. Ini tone-nya ataukah neutral jangan-jangan. Ataukah emotional ataukah neutral begitu. Ataukah rational atau emotional. Dia menjelaskan detail, reasons, alasan-alasan atau bukti. Begitu teman-teman. Setelah itu baru kita tentukan jawabannya apa. Nah, sedangkan poin yang ketiga, yaitu objectives, ini adalah optional, yaitu pilihan aja gitu. Jadi ketika teman-teman menemukan banyak objektif nih yang menjelaskan tentang subjeknya, bisa jadi itu akan membantu teman-teman dalam menemukan jawabannya. Baik, sekarang kita lihat slide berikutnya. Oke, teksnya seperti ini. Sebenarnya yang ditanyakan tadi udah jelas sih begitu. Tentang hal yang mana gitu. Yaitu kalau nggak salah tadi tentang navigation ya, and navigation, yaitu navigasi semut itu seperti apa sih, author tone atau tone penulis atau attitude dari penulis itu terhadap hal tersebut begitu. Tapi kita lihat terlebih dahulu, ini subjeknya apa. Now scientists have figured out just how the insect get their sixth sense. Sekarang para peneliti itu sudah menemukan bagaimana sih sebenarnya cara serangga-serangga dalam konteks ini semut itu bisa mendapatkan sixth sense, dalam tanda kutip indera keenam gitu. Nah sekarang yang ditanyakan tadi tentang apanya? Karena sudah jelas nih subjeknya tadi membicarakan tentang bagaimana semut atau serangga itu dia mendapatkan indera keenam. Nah kita lihat yang membicarakan tentang navigation sekarang, yaitu ada di paragraf yang kedua. Ini dia. Oke, sekarang kita baca terlebih dahulu dari kalimat mana ya? Oke, dari kalimat yang ada di baris kedua, yaitu when the researcher use a powerful magnetic pulse, yaitu ketika peneliti itu dia menggunakan magnetic pulse atau pulsa magnetik yang kuat
To disrupt the local magnetic field, yaitu untuk mengganggu ya, untuk mengganggu medan magnet. Kemudian foraging leaf cutter lost their way. Semut-semut leaf cutter itu jadinya dia kehilangan arah nih. Jadi anggap aja medan magnet itu adalah garis-garis lurus. Kemudian si peneliti itu dia membawa atau mendatangkan magnetic pulse dalam skala besar yang powerful, yang kuat, sehingga medan magnet yang kakak anggap lurus-lurus tadi itu jadi rusak begitu. Nah, sampai di situ tiba-tiba semut tersebut kehilangan arah, yaitu lost their way. Mereka kehilangan arah gitu. When the magnetic field was reverse, tapi ketika medan magnetnya itu dibalikkan, apa yang terjadi? Some of ants much of in the opposite direction. Beberapa semut itu dia berbalik arah. Kok tahu? Nah, ini pertanyaannya. Kok bisa tahu dia ketika ini dibalikkan, semutnya jadi juga ikut berbalik arah gitu. Misal dari utara dibalikkan medan magnetnya ke arah selatan gitu, atau dibalikkan gitu. Maka yang terjadi semut itu pun ikut balik arah gitu. Nah, kemudian making them only insect known to use such a field compass. Dan dia hal ini itu membuat semut itu menjadi satu-satunya serangga yang seakan-akan memiliki kompas sendiri. Dan ini yang disebut sebagai sixth sense tadi. Karena dia tahu gitu. Nah, kalau stop sampai di sini aja. Kira-kira sikap penulis, pernyataan penulis itu apa nih? Oh, kagum banget ya. Semut itu menjadi satu-satunya. Misal kakak bilang, A adalah satu-satunya orang yang bisa memahami teks dalam 1 menit, misal kayak gitu. Berarti tone saya adalah kagum terhadap si A, begitu. Begitupun dengan statement ini. If that were not remarkable enough, tapi kalau kita menganggap itu bukanlah hal yang wow gitu, the ant also known to use landmark. Tapi si ant itu juga diketahui dia menggunakan landmark. Begitu. Jadi sampai kalimat ini dapat diketahui bahwa tone-nya dia penulis ini kagum gitu dengan hal ini. Coba kita cek kesimpulannya. Oke, kesimpulannya tadi how and get the magnetic compasses atau yang disebut sebagai sixth sense tadi. Kemudian ini adalah kalimat-kalimat yang kakak baca tadi yang sudah bergaris bawah, yaitu kesimpulannya adalah bahwa penulis itu kagum dia. Dia adalah satu-satunya serangga yang memiliki kompas gitu, akan punya kompas sendiri sehingga dia tahu ketika medan magnetnya dibalik, dia pun berbalik arah. Nah, sekarang selanjutnya, jadi jawabannya apa? Ada pesimistik. Apakah si penulis itu pesimis? Enggak, dia bilang dia semut adalah satu-satunya. Asertif, tegas gitu, empathetic, admiring. Maka jawabannya adalah admiring, alias atau kagum. Okay, number 3 is the last number of our discussion in this time. So I think that's all for today. Thank you very much for watching our video. And I'm Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.